Seperti biasa, di hari Senin, waktunya buat informasi terbaru seputar dunia perkameraan. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen kasih tahu dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulan Ramadan ini masih berjalan, yang hadiah utamanya adalah Sony ZV-E10. Buat ketentuan lengkapnya kalian bisa cek di video announcement kita, tapi untuk lombanya sendiri ini powered by preset creature kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat ikut lombanya kalian wajib pakai preset creature ini. Buat yang udah punya kalian free tanpa dipungut biaya apapun, tapi kalau kalian belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Informasi pertama, ini ada Ricoh yang meluncurkan kamera baru buat pecinta street fotografi. Walaupun kayaknya nggak bisa dibilang sebagai kamera baru juga ya, lebih ke update dari kamera yang udah ada. Yaitu adalah Ricoh GR3 dan GR3X yang sekarang ada emblem tambahan dengan tag HDF. Tapi biar nggak sedih-sedih banget, ini sebenarnya hardware update juga ya, bukan cuma firmware doang. Jadi di versi baru ini mereka memberikan filter diffusion karena HDF tersebut adalah singkatan, dimana kepanjangannya adalah Highlight Diffusion Filter. Jadi kayak filter-filter mist gitu, mungkin black mist filter yang kalian mungkin sering banyak lihat dan banyak orang pakai juga sekarang. Dan di sini yang menarik, posisi filternya itu ada di dalam lensanya. By the way, biar lebih jelas ya, hasil dari black mist atau HDF ini biasanya kayak agak dreamy-dreamy gitu. Posisi filternya tadi yang gue sebut dia ada di dalam lensanya, dimana katanya itu bakal ngebantu biar nggak ada flare kayak kalau kita pasang filter di depan lensa gitu. Jadi karena dia langsung built-in ada di dalam lensanya gitu ya, itu membuatnya free dari yang namanya flare gitu ya, kalau kalian ngerekam ini langsung ya, pokoknya gitulah. Tapi GR3 ini emang sebenarnya nggak bisa pakai filter juga sih kalau kalian perhatiin, karena kayaknya seinget gue dia itu nggak ada thread di depan lensanya. Gue sempat ada nemu UV filter di Tokopedia buat GR3, tapi dia kayak pakai 3M gitu, kayak pakai lem di lingkar lensanya, which is agak aneh gitu ya, agak membingungkan. Tapi ya balik lagi, mungkin opsi yang menarik aja buat teman-teman yang tertarik buat nyobain kamera ini. Tapi sebenarnya buat gue pribadi, ini adalah gambaran yang cukup menyedihkan buat para pengguna GR3 atau GR3X, dimana kalau kalian pengen pakai diffusion filter, kalian harus beli kamera baru gitu ya, luar biasa. Walaupun gue demen banget sama kameranya, tapi gue bukan pengguna juga karena gue nggak seaktif itu street photography. Tapi ya, ini gambaran bentuk bisnis yang sebenarnya agak kurang menyenangkan. Next, ini ada info soal lensa Viltrox lagi yang katanya akan diluncurkan di minggu depan. Atau mungkin maksudnya minggu ini kali ya, karena itu adalah berita tanggal 30 Maret kemarin. Sejujurnya, menurut gua, info-info rumornya itu udah kebanyakan ya dari si lensa Viltrox ini. Jadi kita tinggal beneran diluncurin aja gitu ya. Salah tuh, kita tinggal diluncur, maksudnya lensanya gitu. Lensanya tinggal beneran diluncurin aja. Biar jelas gitu, kualitasnya, harganya, apakah benar-benar bisa memberi user kere-hore tersenyum di harga yang murah. Dan kalau kalian lihat di artikelnya itu ada kelihatan lensanya dipasangin dengan XS20 yang itu menurut gue ganteng banget gitu ya. Tapi ayolah Viltrox, ini bocorannya udah banyak banget, tinggal majuin aja, luncurin biar cepet, biar kita juga nyobain. Lanjut masih dari seputar lensa, tapi kali ini ada dari TT Artisan yang abis mengumumkan lensa baru juga. Tapi ini buat Sony APS-C. Speknya itu adalah lensa yang 35mm f1.8 dan ini udah lensa autofocus. Unik sih sebenarnya karena seperti Viltrox ternyata mereka ini udah ada buat versi Fujifilmnya. Dan sekarang baru belakangan ini aja si 35 f1.8 ini muncul buat kamera Sony. Harusnya lensa ini udah masuk ke radar gue ya, apalagi ini buat Fujifilm duluan gitu ya. Gue nggak tahu kenapa gue belum nyoba, tapi gue rasa bakal menarik. Bolehlah, kalau misalkan kalian banyak yang tertarik dengan lensa-lensa dari TT Artisan, boleh komen di bawah dan mungkin kita bakal lebih banyak pantau produk dari mereka di masa depan. Lalu ini ada sedikit informasi lewat aja ya seputar DJI, dimana kita sempat bahas rumor kalau mereka mulai rame nih ya bakal
bakal ngeluarin DJI Avata 2, DJI Avata 2. Nah, di sini sebagai pengingat aja informasinya, kalau dia bukan satu-satunya produk yang mau diluncurkan dalam waktu dekat. Karena udah mulai ada bocoran juga gambar dari DJI RS4 Pro, sebuah gimbal profesionalnya DJI. Tapi ini sih gimbal buat gear-gear yang kelas dewa kayaknya, karena kalau kita lihat dari kardusnya ini, kamera yang dicontohin di dusnya itu Canon C70 gitu ya, dengan lensa cinema juga. Tapi ya harus kita pantau juga karena ya terlihat kalau rumor dia sangat tenggelam dibandingkan dengan Avata 2. Terakhir, ini ada informasi yang mungkin menarik untuk para konten kreator YouTube. Karena kabarnya YouTube sedang mengetes sebuah feature AI baru. Tapi fungsi AI-nya ini adalah nge-skip video. Langsung ke poin yang paling menarik buat kita sebagai penonton. Nama feature-nya sendiri itu Jump Ahead katanya. Cuman secara fungsi masih agak aneh sih kalau menurut gue pribadi ya. Karena padahal kan ada grafis gitu yang udah berlaku di YouTube sekarang yang nunjukin poin-poin paling banyak ditonton. Harusnya itu bisa jadi acuan juga gitu yang berkaitan dengan fitur tersebut. Apakah orang semales itu buat ngeliat grafnya dan nge-skip sendiri gitu ya, maunya otomatis dilanjutin sama AI? Dan yang jadi concern paling kuat, apakah ini bakal jadi bumerang buat para kreator karena bisa mengurangi watch time? Kita belum tahu efeknya ke kreator nantinya, tapi infonya fitur ini juga bakal eksklusif buat para premium user aja. Jadi ya mungkin kita lihat nanti di masa mendatang, karena dalam waktu sekarang dia masih di tahap pengetesan juga. Oke, paling itu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan udah, itu aja. Kenapa ada dan ya? Gue Erwin, di belakang kamera Daska. Jangan lupa berkat.